Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kasih setianya dan juga boleh merenungkan firman-Nya. Maka dari itu mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita mempersiapkan diri, kita meminta pertolongan daripada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya boleh bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh menerima, dan kami juga boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 25-26 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada masa-masa dalam kehidupan kita ketika apa yang sedang kita alami sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita percaya mungkin tentang Tuhan. Kita mungkin percaya Tuhan baik, tetapi ada pertanyaan mengapa masalah terus datang. Kita percaya Tuhan mendengar doa, tapi mungkin ada pertanyaan mengapa doa kita belum dijawab juga. Kita percaya Tuhan menyertai kita, tapi mungkin kita ada pertanyaan mengapa dalam keadaan tertentu justru Tuhan terasa begitu jauh. Dan sudah pada saat-saat seperti inilah kita mudah sekali menilai Tuhan berdasarkan keadaan kita. Ketika keadaan baik, kita cenderung berkata Tuhan baik. Tapi ketika keadaan memburuk, kita juga cenderung mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih menyertai saya? Nah saudara, ternyata pergumulan seperti ini juga dialami oleh umat Tuhan pada zaman Yeremia. Waktu itu keadaan mereka sangat buruk saudara. Yerusalem sedang menuju kehancuran. Bait Allah akan dihancurkan, keluarga-keluarga tercerai-berai dan banyak orang akan dibawa ke negeri asing sebagai tawanan. Nah, kalau hanya melihat keadaan yang ada, sangat masuk akal kalau mereka bertanya, di mana Tuhan? Bukankah kami umat pilihannya? Apakah Tuhan sungguh meninggalkan kami? Saudara, bahkan bangsa-bangsa di sekitar mereka melihat keadaan itu dan menyimpulkan bahwa Tuhan sudah menolak umatnya. Tetapi di tengah keadaan yang tampaknya menunjukkan bahwa Tuhan sudah pergi, Tuhan justru berbicara. Tuhan mengatakan bahwa kesetiaannya kepada umatnya sama teguhnya dengan tatanan siang dan malam. Selama kita masih melihat siang berganti malam dan malam berganti siang, itu menjadi gambaran bahwa Tuhan tidak sembarangan melupakan janjinya. Dia berkata bahwa dia akan kembali mengasihani dan memulihkan umatnya. Di sinilah firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada kita saudara, yaitu jangan menentukan siapa Tuhan berdasarkan keadaan kita. Tapi sebaliknya, lihatlah keadaan kita berdasarkan siapa Tuhan. Kalau kita hanya melihat keadaan, kita bisa cepat sekali putus asa. Tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan tetap baik, tetap berkuasa, tetap setia dan tidak pernah mengingkari janjinya, kita dapat melihat pergumulan kita dengan cara yang berbeda. Bukan berarti semua pertanyaan kita langsung terjawab, bukan berarti kesulitan kita langsung hilang, namun kita memiliki dasar saudara untuk tetap berdiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang belum kita mengerti. Kita sudah berdoa tetapi belum ada jawaban. Kita sudah berharap tapi keadaan mungkin justru semakin sulit. Saudara, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Karena perasaan kita bisa berubah, keadaan kita juga bisa berubah, tetapi karakter Tuhan tidak berubah. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita tetap dapat berpegang kepada siapa Tuhan itu. Karena itu saudara, jangan biarkan keadaan menjadi suara yang paling keras dalam hidup kita, tapi biarlah firman Tuhan menjadi suara yang lebih kuat. Sekali lagi, keadaan mungkin berkata tidak ada harapan, tapi Tuhan berkata aku masih setia.
Keadaan mungkin membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Tetapi firman-Nya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dan tidak pernah melupakan umat-Nya. Maka saudara, ketika jalan di depan kita belum jelas, kita tidak harus mengetahui semuanya untuk tetap percaya. Kita hanya perlu mengenal pribadi yang memegang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengaku mungkin seringkali kami menilai kasih dan kesetiaan-Mu berdasarkan keadaan yang sedang kami alami. Ketika hidup berjalan sulit, kami mudah ragu dan bertanya, apakah Engkau masih menyertai kami? Ampuni kami ya Tuhan. Dan juga tolong kami untuk tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat dan rasakan saja, tapi kami boleh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami belum mengerti jalan-Mu, berikan ke kami iman untuk tetap berpegang kepadamu. Karena kami percaya Engkau tetap baik, Engkau tetap setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.